kalau saya baper, Anda kehilangan ustadz loh. I will becoming monster. Siapa yang meng-create? Anda sendiri. Siapa Yusuf Mansur? Hancurkan! Wah, oke. Siap. Siapa Petren? Hancurkan! Oh gitu. Siap. Oke. Ayo. Gampang kok. Hari ini tinggal saya serahkan kemudian Petren kepada asing. Selesai. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya bukan seperti itu redaksinya. Harusnya kalau saya baper, saya akan temui para korban untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Dalam video kali ini saya akan menampilkan ceramah Yusuf Mansur beberapa tahun lalu, belum lama, beberapa tahun lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, di mana dalam video tersebut Yusuf Mansur sangat menggebu-gebu, merasa dirinya dizolimi, merasa dirinya bahwa dia sedang diserang, merasa dirinya bahwa dia sedang ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan dia. Padahal demi Allah saudaraku, sahabatku, bahwa selama ini yang kita perjuangkan adalah bagaimana hak-hak dari para korban ini jelas, teman-teman. Paling tidak, kalau memang Yusuf Mansur punya alasan untuk tidak mengembalikan apa yang keberatan oleh para korban, yaitu duit-duit yang sudah mereka investasikan, paling tidak ada itikat dari Yusuf Mansur untuk bertemu dulu dengan para korban ini, untuk menemui dulu para korban ini. Tidak lebih dari itu. Kami tidak pernah mencoba untuk menghina Yusuf Mansur, untuk menjatuhkan Petren, tidak ada. Tapi karena memang semua ini ada sangkut pautnya dengan Petren, teman-teman. Oke. Kalau memang Yusuf Mansur dalam videonya nanti yang akan kita simak bersama ini merasa terzalimi, lalu bagaimana dengan nasib seperti Ibu Darni, nasib seperti Pak Suwarto yang tidak pernah dibalas gitu. Mereka mencoba untuk menanyakan bagaimana janji dulu yang ada keuntungan 8%. Lalu kemudian mereka berputus asa, mereka hanya meminta uang mereka dibalikin saja, itu saja. Kami tidak berharap lagi dengan janji-janji itu. Tapi tidak juga ada respon, tidak ada juga balasan. Apakah ini yang kemudian dimaksud oleh Yusuf Mansur? Dia dicoba untuk dijatuhkan, dicoba untuk dikritisi, dicoba untuk diserang? Kan tidak ada, teman-teman. Semua ini ada sangkut pautnya dengan hak orang, teman-teman. Baik, kita simak video ceramah Yusuf Mansur ini. Saya kepaksa kak nikah. Oh ya? Gimana ceritanya? Ya, orang tua saya punya hutang sama satu rentenir, dan bebasnya itu dengan cara saya dinikahkan. Dan ternyata saya bukan istri yang pertama, pastinya saya istri yang kesekian. Kita dengerin itu. Waduh, untung nih kita tidak ngambil tindakan gegabah. Bayangkan bertambah-tambah kemudian kepiluannya, bertambah-tambah kemudian dendamnya terhadap yang disebut manusia. Kita menambah sempurna, sehingga orang ini kalau berhasil kita usir, dia becoming monster. Menikah, dia bilang, ya saya pikir sudah selesai dengan menikah. Ternyata sertifikat rumah saya digadaikan ke tempat yang lain, dan ketika dia meninggal, saya menjadi gilir bergilir. Terus rumah saudara gimana? Rumah tetap disita. Tidakkah kita sedikit merasa ada di sana gitu? Sehingga kemudian kita bangun, kita peluk dia, kemudian kita bilang sama dia, "Dek, kamu punya kakak sekarang, aku kakakmu." Sudah. Bila kamu khawatirnya soal masalah uang, bismillah, kakak kemari lagi.
Bila urusan kamu adalah kamu khawatir soal anak yang tidak punya uang untuk biaya pendidikannya, bismillah, dia jadi anak kakak juga. Kalau kamu merasa kesendirian, kesepian, bismillah, kakak akan bawa suami kakak. Kakak akan suruh suami kakak nikahin kamu. Si Cici itu sampai ngomong kayak gitu. Kakak serius? Iya. Emang udah lama saya mau ganti suami. Nggak bakal juga. Tapi kan manusia perlu bahasa. Bayangkan sentuhan kita gitu loh. Jangankan menjadi ibu baru, kakak baru bagi dia dan bagi anaknya. Suaminya pun bisa diserahkan. Apa dia jadi malam itu tetap berangkat kembali melacur? Saya jamin Pak, tetap berangkat. Tapi sudah dengan kegalauan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Rahman, betapa engkau maha luar biasa. Malam itu dia akan melayani orang sudah tidak dengan keridoannya terhadap maksiat, tapi bingung terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seminggu kemudian kita akan mendapati bertambahlah umat Muhammad satu lagi. Kakak, iya, saya non muslim loh Kak. Nggak kelihatan kamu non muslim. Iya Kak. Kak, saya pengen syahadat. Allah, ya Rabb, ya Rabb. Umat Rasul, kalau saya baper, kalau saya baper, Anda kehilangan ustadz loh. I will becoming monster. Siapa yang meng-create? Anda sendiri. Siapa Yusuf Mansur? Hancurkan! Wah, oke. Siap. Siapa Petren? Hancurkan! Oh, gitu. Siap. Oke. Ayo. Gampang kok. Hari ini tinggal saya serahkan kemudian Petren kepada asing. Selesai. Selesai, Pak. Oh iya, Pak. I will become a monster. Kalau saya baper, Anda kehilangan ustadz loh. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya bukan seperti itu redaksinya. Harusnya kalau saya baper, saya akan temui para korban untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Jadi dalam cerita fiksi Yusuf Mansur ini, dalam cerita yang kita tidak tahu ini cerita apalah gitu loh. Dia menceritakan seorang perempuan muslimah yang menemukan tetangganya atau apapun itu, karena sini memang cerita fiksi gitu. Seorang Cici, seorang non muslim yang kemudian dia ini karena ada masalah utang orang tuanya dinikahkan oleh seorang rentenir yang pada akhirnya, ini ceritanya panjang, ini video durasi 3 jam, tapi kan tidak mungkin saya reaction semua. Kemudian Cici tersebut karena banyak masalah, kemudian dia akhirnya menjadi pelacur. Lalu kemudian datanglah muslimah ini yang pada awalnya beberapa orang mencoba untuk menghakimi, mengejas segala macam bahwa itu salah, tidak benar, tapi datanglah muslimah ini kemudian menolong pelacur ini, membesarkan hatinya segala macam dan bla 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 bla, hingga akhirnya kemudian si pelacur ini memutuskan untuk masuk Islam. Yang mana cerita ini itu dikiaskan kepada Yusuf Mansur, cerita dia sendiri gitu, bahwa kenapa dia ini tidak ditolong atau bagaimanapun itu gitu. Kenapa dia diserang, kenapa dia ini sampai akhirnya dia bilang kalau saya baper kalian akan kehilangan ustadz, kalau saya baper kalian membuat seorang monster gitu. Cerita seorang pelacur yang sangat tidak nyambung dengan cerita dia gitu. Petren punya masalah, bro. Kalau istilah Yusuf Mansur, Petren punya masalah, bos, sering memanggil orang kata bos kan. Petren punya masalah gitu loh. Masalahnya dengan orang lain. Kalau pelacur ini ya memang dalam Islam pun kita tidak boleh mengejas sembarang orang, bahkan kita harus merangkul mereka, menolong mereka. Tidak boleh kita tinggalkan. Tapi berhubungan dengan kasus Yusuf Mansur tidak bisa disamakan, teman-teman. Ini yang ingin saya kritisi. Karena Yusuf Mansur selalu membuat cerita-cerita seperti ini, lalu membawa kisah itu ke dirinya, membuat orang itu kasihan, teman-teman. Anda boleh lihat jamaah yang ada di situ terdiam semua. Dan kalau kita tidak tahu sisi
sisi masalah dari PyTrend ini, kita kemudian akan terbawa, akan tergiring gitu. Karena pintarnya Yusuf Mansur merangkai sebuah cerita, lalu membawa cerita itu ke dalam dirinya, ke dalam keadaan dirinya gitu. Dia membuat cerita seorang pelacur yang ditolong oleh seorang muslimah hingga kemudian pelacur itu mendapat hidayah. Lalu dia menyamakan dengan dirinya. Kenapa dia juga tidak ditolong? Kenapa dia malah diserang? Nanti kalau pelacur itu tidak ditolong, tidak diserang, pelacur itu malah semakin jahat. Memang betul. Tapi beda case dengan Yusuf Mansur, beda kasus dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur punya masalah dengan orang lain yang harus diselesaikan, teman-teman. Karena orang lain ini adalah umat Islam juga kebanyakan gitu. Yang justru akan menjadi blunder kalau ini didiamkan. Mereka kemudian akan kecewa gitu. Apakah kemudian manusia di dunia ini yang harus kita perhatikan hanya Yusuf Mansur? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Ada hak-hak orang lain yang merasa haknya itu diambil, direnggut, teman-teman. Yang hari ini sedang mereka perjuangkan. Lalu Yusuf Mansur membuat cerita seperti ini bahwa kalau dia diserang terus, kalau dia dikritik terus, I will become a monster. Apakah itu jawaban seorang yang bijak? Tentu tidak, teman-teman. Seharusnya kalau orang bijak menjawab, kalau saya baper, bawa perasaan, saya kesentuh, saya tersinggung, harusnya saya kumpulkan orang-orang ini. Paling tidak saya konfirmasi, saya klarifikasi gitu. Bahwa begini loh, sehingga orang itu jelas gitu. Tapi kan selama ini dia diamkan. Ada sebuah video lagi yang akan saya bahas di episode selanjutnya. Kenapa Yusuf Mansur tidak mau klarifikasi selama ini? Dia jawab di situ. Kenapa selama ini dia tidak mau konfirmasi? Kenapa selama ini dia tidak mau menjawab? Ada di situ jawabannya. Maka sekali lagi saya katakan bahwa seringkali Yusuf Mansur ini membawa cerita-cerita fiksi lalu kemudian menghubungkan dengan dirinya seolah paling terzolimi. Sekali lagi saya katakan seperti di awal konten, teman-teman, selama ini kami tidak mencoba untuk menghina Yusuf Mansur, tidak pernah. Kami tidak pernah punya niat untuk menjatuhkan usaha-usaha atau bisnis-bisnis PyTrend, bisnis-bisnis Yusuf Mansur maksudnya. Tidak ada niat kami selama ini untuk menjatuhkan bisnis-bisnis Yusuf Mansur, tidak ada. Wallahi, demi Allah, tidak ada. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa kebanyakan dari bisnis tersebut yang kami kritik, yang kami angkat selama ini adalah berhubungan dengan hak orang lain, teman-teman. Yang mana setiap kali kami wawancarai, mereka selalu mengatakan bahwa presentasi-presentasi Yusuf Mansur yang mereka dengar selama ini itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya seperti Pak Suwarto yang saya akan tampilkan cuplikan videonya, bahwa dia menunggu sampai 10 tahun, teman-teman. Sekali ya, nggak diangkat. Nomor apa ini? WA dari Butini kan. Butini, itu nomor siapa? Butini. Terus Yusuf Mansur kan saya minta juga. Dikasih nomor WA-nya juga? Juga ya. Bagaimana responnya dari Yusuf Mansur? Nggak ada. Masya Allah, astagfirullah. Dicoba dulu, nanti dicoba. Berapa kali saya tuh cuma itu aja, cuma minta ke itu uangnya kembali dan penegasan Pak Usup itu, Pak UM itu, kenapa gak dibalas juga? Setelah dia menyetorkan duitnya kurang lebih 12 juta, yang mana duit tersebut hasil dari dia menjadi buruh, teman-teman. Betapa susahnya dia mencari duit tersebut. Dia mengumpulkan 70.000 per hari. Lalu kemudian dia menyetorkan duit itu kepada Yusuf Mansur, dan dia menunggu 10 tahun seperti apa yang dijanjikan bahwa setelah 10 tahun akan modalnya akan dikembalikan beserta keuntungan. Kenyataannya tidak ada, teman. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar bagi seorang Yusuf Mansur untuk tidak dikritisi? Tentu tidak, teman-teman. Tentu ini sangat berlawanan. Tapi kan ada orang-orang yang bertindak seperti si kakak tadi. Dia datang kepada saya, dia peluk saya, dia cium kening saya. So, ya Kiai, sabar ya. Ya Kiai. So, iya Kiai, lihat umat ya. Iya Kiai. Sof, iya Kiai, jangan kau balas. Iya Kiai. Coba kalian datang kepada saya, nggak bener tuh Sof, lawan Sof. Jadi nggak bener tuh Sof, ayo dong lah, jadi jangan begitu. Dia dengan mengatakan ini, dia seolah mengkritisi dirinya sendiri. Tadi dia bilang dalam ceritanya, Pak Kiai mendatangi dia lalu mengatakan, sabar Suf, lihat umat ya Suf. Dia bilang iya. Umat yang mana? Apakah kemudian orang-orang yang selama ini berkuar-kuar merasa dirugikan bukan umat? Umat kan? Lalu yang dimaksud dalam cerita Yusuf Mansur ini umat yang mana? Umat yang menguntungkan dia saja. Lalu setelah itu seperti istilah habis manis sepah dibuang. Umat yang mana? Sekali lagi saya mau tanyakan, umat yang mana gitu.
Umat yang mana yang dimaksud selama ini gitu loh, yang diperhatikan. Dalam cerita ini juga Yusuf Mansur seolah-olah menceritakan bahwa kita itu harus dermawan, harus memberikan apapun yang kita punya. Bahkan dalam cerita ini dia menganalogikan seorang kakak ini, bahkan menawarkan suaminya. Lalu bagaimana dengan Yusuf Mansur? Yang bahkan ini ibaratnya orang menuntut haknya, bukan menuntut untuk diberikan sedekah, tidak teman-teman, haknya. Maka saya bilang bahwa cerita ini adalah cerita yang mengkritisi dirinya sendiri gitu loh. Dia menceritakan satu cerita bahwa kita itu harus memberi sesuatu apa segala macam, mengasani orang, bahkan seorang pelacur. Lalu bagaimana dengan keadaan hari ini gitu? Para karyawan Paytrend yang menuntut gajinya, apakah Yusuf Mansur bergeming? Tidak ada saya lihat tanggapannya gitu. Bahkan ketika pihak Paytrend sudah bersepakat untuk mencicil gaji para karyawan, namun kemudian itu pun masih diingkari lagi teman-teman. Di mana? Maka saya bilang bahwa video ceramah ini, kata-kata Yusuf Mansur ini bukan menasihati siapa-siapa, menasihati dirinya sendiri teman-teman. Karena sangat bertentangan dengan apa yang terjadi hari ini teman-teman. Nggak boleh gitu. Saya dididik dari kecil. Dididik. Penuh didikan tuh seperti itu. Saya anak yang punya sekolah. Begitu saya cerita. Saya anak raja. Cucu yang punya sekolah, cucu raja. Lagi main, dari lantai 2 ada anak lempar batu, vung, pecah, bocor kepala saya. Dalam keadaan berdarah, saya langsung begini, set, ke atas gitu. Siapa nih? Berdarah. Ibu saya jualan kerupuk Bangka, jualan bolu. Bayangin ya, ini juga anak raja, karena dia yang punya sekolah. Tapi dia jualan tuh. Asik ya? Kenapa anaknya jadi pedagang? Mau emaknya dagang. Dia jaraknya cuma berapa meter, lari ke saya, dia peluk saya. Udah, jangan nengok ke atas. Jangan nengok ke atas. Ayo. Di pinggir sama dia. Jangan nengok ke atas. Itu jadi filosofi itu. Keren. Tahu nggak artinya jangan nengok ke atas? Jangan nyari siapa yang melempar. Asiknya tuh. Ibu saya bilang begini, kamu doain dia. Saya Yusuf Mansur kecil saat itu ngomong begini, apa yang ada kita sumpahin kali, biarin dia dilempar batu kali sama Allah. Apa kata ibu saya? Jangan. Kalau Allah mengabulkan, itu kepala saudaramu. Ya mungkin saudara tidak akan punya perasaan seperti yang saya rasakan, karena tidak merasakan barangkali. Tapi saya saat itu, gitu. Ademnya, minta ampun. Jadi kalau saya minta sama Allah agar dia ditimpa dengan batu yang lebih besar, itu adalah pala saudara saya sendiri. Kamu tega doain seperti itu? Terus mesti doa gimana, Bu? Bilang sama Allah, ya Allah maafkan aku dan maafkan dia. Ini udah jarang loh. Kita nih begini ini udah jarang loh. Hancurin. Mampus. Ya Allah, jangan di Lombok, di rumah dia aja. Doanya Muhammad sallallahu alaihi, kalau beliau baper nggak ada kita. Dia salah, serang lagi gitu. Lagi-lagi membuat cerita, kali ini cerita dia masa kecil. Lalu kemudian membuat seperti itu, ya seolah-olah apakah kemudian ketika ada orang yang merugikan kita, kemudian kita tidak boleh untuk memperjuangkan hak kita gitu. Makanya saya bilang teman-teman, kita juga harus cerdas menilai hal seperti ini, karena terkadang penggiringan tersebut sangat halus sekali, namun itu sangat efektif ya teman-teman. Jadi dia selalu, seperti yang saya bilang di awal, selalu membuat cerita-cerita seperti ini gitu. Lalu kemudian menyamakan dengan keadaan dirinya hari ini. Yang mana itu sangat
tidak relevan, sangat tidak bisa untuk disamakan gitu, karena beda kasus, beda cerita. Tapi dalam cerita ini kemudian dia membawakan itu ke dirinya seolah-olah dizolimi, seolah-olah siapa yang doain jelek Yusuf Mansur? Nggak ada. Siapa yang mau doain dia celaka? Nggak ada. Selama ini dari tahun 2021 kami berkuar-kuar, kami berteriak-teriak di media, hanya bagaimana agar orang-orang ini hak-haknya dikembalikan. Alhamdulillah teman-teman, sudah beberapa dari korban ini itu haknya sudah dipenuhi. Bahkan seperti Pak Matizi yang menceritakan bahwa dia pernah dijanjikan umroh oleh Yusuf Mansur, namun kenyataan sampai bertahun-tahun, bahkan dia sudah membuat paspor karena dia percaya dengan Yusuf Mansur, tapi kenyataannya tidak pernah dijanjikan umroh. Sampai ada seseorang yang dermawan mengumrohkan beliau. Artinya dari apa yang kita sampaikan ke media, dari apa yang kita angkat ke media, itu sedikit banyak ada manfaatnya buat mereka-mereka ini, teman-teman. Ada beberapa korban yang itu orang menengah ke bawah, orang kecil, teman-teman, yang kalau tidak ada media yang mengangkat masalah ini, mungkin sampai hari ini haknya belum dikembalikan, teman-teman. Artinya kan memang betul bahwa orang-orang ini bercerita apa adanya, memang ada haknya di sana, gitu. Kalau tidak betul, tidak mungkin dong ada pengembalian dana, gitu. Ada beberapa orang yang sudah dikembalikan dananya. Bahkan kemarin karyawan Petroin, walaupun itu juga masih sangat jauh dari kata cukup, itu sudah pernah dicicil 1 kali 70 juta. Artinya kalau tidak ada media yang mengangkat, apakah itu akan terjadi? Tentu tidak, teman-teman. Tidak ada media yang mengangkat, kemudian tidak ada Pak Zaini Mustafa yang berbicara. Jadi semua skup-skup ini kemudian bergabung. Kami berjuang untuk memperjuangkan hak-hak dari para korban, dan wallahi kami tidak mendapat sepeser pun dari itu, teman-teman. Nggak ada. Maka saya berharap teman-teman tidak bosan melihat perjuangan kami yang memang ini memakan waktu yang sangat lama. Dan memang inilah kasus perdata yang masuk di pengadilan, karena seorang Yusuf Mansur tidak seperti yang diceramahkan tentang keikhlasan, tentang kedermawan, tidak pernah. Tidak sesuai. Karena ya para korban ini harus berjuang juga di pengadilan, gitu. Sudahlah kita bantu di media, Pak Zaini Mustafa ikut turun tangan, dan memang harus berproses lama di pengadilan, teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang diceramahkan oleh seorang Yusuf Mansur, tidak sesuai. Karena kalau sesuai, harusnya dia bertemu dengan para korban, dia melihat memang ini korban dirugikan, dia kembalikan uangnya. Apa susahnya? Dia anggap itu sedekah, kan selesai. Seperti apa yang diceramahkan oleh Yusuf Mansur, dia bilang nolkan rekening. Ini nolkan rekening, gimana ceritanya? Apakah dia berani? Sampai sekarang tidak berani, teman-teman. Kan tidak sesuai. Yang menolkan rekening apa? Orang-orang lain. Kalau dia tidak, gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang salawat saya sudah salawat yang ada di dalamnya kata-kata wa jami'i ru'asa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saya tambahin, dan saya benar-benar saya sebut. Apa itu artinya, Ustaz? Jadi mulai dari depan kan, dang di ujung wa jami'i, dan semua ru'asa'il muslimina wal muslimat wa jami'a immati wa ru'asa'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, untuk semua pemimpin, dan itu berarti di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, negara, dan juga seluruh negara di seluruh dunia. Salah satu ketua kongres hari ini di Belanda itu muslimah. Keren loh, Pak. Salah satu ketua kongres di Belanda muslimah. Maka dia kesapu sama doa saya hari ini. Seng. Kita kalau bagi doa, boy, melimpah. Tinggal mau nggak doain itu aja. Dan saya terlatih tuh, terlatih sekali. Saya suka ngecek kehebatan doa buat orang lain. Di depan warung, Pak, ini kejadian nyata. Di depan warung berkumpul orang-orang makan dong, iya kan? Betul nggak? Dan saya tahu yang makan tuh tukang-tukang, kuli bangunan, buruh, tukang somai, tukang bakso. Ini cerita tentang warteg. Saya ngetes. Di seberang jalan saya berdoa kepada Allah.
Ya Allah, kalau aku masuk dan bayarin semua yang makan di sana, maka Engkau tahu keadaan duitku seperti apa. Ya Allah, aku di sini mendoakan mereka semua, meminta kepadamu agar setiap yang makan di sana jangan ada yang bayar ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya tungguin. Ini loh kehebatan mendoakan orang lain. Asli saya tungguin. Jadi San, permisi, saya tungguin zaman dulu. Begitu keluar satu orang, saya tanya sama dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayar nggak Pak? Enggak bayar. Ada yang bayarin Pak? Enggak, nyatet dulu. Oh. Iya. Udah GR nih, doa gue dikabul. Iya, oke. Iya. Tapi kan saya mikir panjang dong. Saya kan pengen sampai sore. Saya jadi surveyor. Saya pengen menjadi the buktiers. Orang yang membuktikan bahwa doa is powerful. Penasaran saya. Keluar lagi satu. Bayar tidak. Dia bilang, nggak bayar, tadi ada orang terus ngasih duit 1 juta. Itu tahun 2001 ya. 1 juta tuh gede banget Pak. Masih duit 1 juta. Oh ya? Iya. Dan orang itu malah gantian berhutang. Oh, kok bisa? Jadi dia periksa semua catatan orang-orang yang nyatat. Oh ya? 1,3 sekian. Jadi dia masih utang 300.000. Mari Pak. Mari. Subhanallah. Saya tidak menertawakan bagaimana Yusuf Mansur bercerita bahwa kehebatan mendoakan orang powerful gitu. Powerfulnya sebuah doa, tidak teman-teman. Tidak. Memang inilah sulitnya ketika kita mengkritisi seseorang yang selalu membawa sindiran, membawa agama, kemudian dia mengkaitkan dengan dirinya gitu. Yang saya kritisi ini adalah cerita fiksi Yusuf Mansur yang seolah-olah bahwa karena doanya dia itu kemudian ada orang-orang yang kemudian melunasi utang-utang dari para yang makan di situ gitu, yang utang di situ gitu. Karena doa dia sudah berdoa gitu kan, ceritanya dia walaupun dia tidak bilang secara langsung bahwa karena doa dia, tapi kan dia cerita bahwa dia berdoa di depan warung agar orang-orang yang makan ini nggak bayar, lalu kemudian dia tungguin gitu reaksi dari doa dia gitu katanya. Artinya kan di sini dia mau mengatakan bahwa doa dia itu makbul, teman-teman. Kenapa dia tidak berdoa agar masalah selesai hari ini gitu? Biar kita bisa lihat semua gitu, biar kita bisa buktikan cerita dia ini gitu. Apa kemudian hari ini doanya dia sudah tidak powerful lagi? Sekali lagi saya katakan, kami tidak mengkritisi syariat yang dia ceritakan gitu, untuk dia bawa-bawa ke dalam kisah dia sendiri. Tidak ada teman-teman. Tapi hari ini saya mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur tentang cerita-cerita fiksi dia, sebaiknya tidak perlu didengar lagi teman-teman. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.